Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Miss Astuti di pembelajaran matematika di semester kedua. Di tayangan ke-6 masih bermateri kepada aritmetika sosial. Ya, di semester kedua tayangan ke-6 ini kita masih bermateri kepada aritmetika sosial, yaitu tentang submateri yang akan kita bahas itu adalah tentang rabat atau diskon, tara, bruto, dan neto. Dan senantiasa Miss mengingatkan kepada kalian untuk berdoa terlebih dahulu sebelum kita melakukan segala aktivitas apapun. Rabat atau diskon. Rabat merupakan potongan harga atau lebih sering dikenal dengan istilah diskon. Banyak swalayan menggunakannya untuk menarik konsumen datang ke toko mereka. Contohnya ketika menjelang hari besar, Hari Raya Idul Fitri, pasti banyak swalayan yang menggelar diskon untuk berbagai kebutuhan, baik makanan, pakaian, dan lain-lain. Biasanya, rabat atau diskon ini diperhitungkan dengan menggunakan persen. Dalam pemakaiannya, terdapat perbedaan istilah antara rabat dan diskon. Istilah rabat digunakan oleh produsen kepada grosir, agen, atau pengecer. Nah, ini kalau misalnya rabat ini biasanya dia dalam pembelian jumlah yang sangat banyak. Karena apa? Karena grosir, agen, atau pengecer ini akan menjualnya lagi kepada konsumen. Nah, sedangkan istilah diskon digunakan oleh grosir, agen, atau pengecer kepada konsumen. Nah, ini tidak dalam pembelian jumlah yang banyak. Ya, inilah perbedaan antara rabat dan diskon. Nah, ini rumus mencari besarnya rabat atau diskon dan mencari harga bersih. Ya, di mana besar rabat atau diskon itu sama dengan persen diskon dikali harga awal. Nah, setelah mengetahui berapa besarnya diskon, kita akan mencari harga bersihnya, ya, di mana harga bersih itu sama dengan harga awal dikurang dengan besarnya diskon. Nah, sebagai contoh, harga satu pasang sepatu itu adalah 90.000. Karena ada obral besar, setiap pembeli mendapat diskon 25%. Berapakah pembeli harus membayar satu pasang sepatu itu? Nah, sebelum kalian menjawab soal tersebut, kamu tulis dulu diketahuinya untuk memudahkan kamu dalam menjawab. Ya, diketahui harga sepatu sama dengan 90.000. Diskonnya itu adalah 25%. Nah, di sini berapakah harga bersih atau harga yang harus dibayar? Nah, sebelumnya Miss sudah memberikan kalian konsep rumus bagaimana mencari besarnya diskon dan bagaimana mencari harga bersih. Nah, di mana diskon tadi adalah 20% sama dengan 25 per 100 dikali 90.000. Nah, untuk memudahkan kalian dalam menghitung, ya ini kan 90.000 ini adalah per 1, ya. Nah, untuk memudahkan kalian dalam hitung, kalian bisa sederhanakan dengan cara pembagian silang, ya. Oke, ini 100 yang di bawah kita coret, ya. Dengan 90.000, 0 juga kita coret 2, ya. Ini menyisakan angka 25 dikali Rp 900. Ini 25 per 1 dikali 900 per 1. Dalam perkalian itu adalah atas dikali atas atau bawah dikali bawah. Ini berarti bahwa 1 dikali 1 itu adalah 1, 25 dikali 900 itu adalah 22.500. Nah, ini berarti harga sepatunya tadi 90.000, kemudian dia mendapatkan potongan harga atau diskon 25%, yaitu 22.500. Nah, untuk mencari harga bersihnya atau harga yang harus dibayar ini adalah tentu saja kamu tinggal mengurangi, ya, harga awal dikurangi dengan besarnya diskon. Di mana tadi harga awal itu adalah 90.000, ya, dikurang dengan besarnya diskon yaitu 22.500. Nah, ini berarti yang harus dibayar untuk satu pasang sepatu itu adalah Rp 67.500. Nah, ini adalah contoh soal rabat. Kalau tadi sebelumnya itu ada contoh soal diskon.
Sebuah sekolah membeli 120 buku matematika dengan harga Rp 5.000 per buah. Sales buku matematika memberikan rabat 30%. Tentukan harga pembelian yang harus dibayar sekolah tersebut. Nah, untuk konsep rumusnya sama ya, Nak ya. Nah, ini diketahui bahwa harga per buku sama dengan Rp 5.000, yang dimana pembelian bukunya itu sebanyak 120 buku dan dia mendapatkan rabat sebesar 30%. Nah, nanti yang ditanyakan itu adalah harga pembelian buku yang harus dibayar seluruhnya. Nah, kita cari dulu nak diskonnya berapa. Nah, dimana tadi diskon itu adalah 30% dikali 5.000. 30% itu adalah 30 per 100 ya. Ini sama seperti tadi cara penyelesaiannya. 100 ini untuk memudahkan kalian dalam menghitung kita coret. Nah, ini menyisakan angka 30 dikali 50. Nah, 30 dikali 50 ini kan per 1 ya, Nak ya. Jangan lupa ini adalah per 1 ya. 30 dikali 50 itu adalah 1.500. 1 dikali 1 adalah 1. Nah, berarti untuk diskon yang diterimanya itu adalah Rp 1.500. Nah, setelah kita sudah mengetahui berapa besarnya diskon, ya, kita akan mencari harga bersihnya. Nah, di mana harga bersihnya tadi itu adalah harga awal dikurangi dengan besarnya diskon. Nah, harga awal itu tadi adalah 5.000, besarnya diskon adalah 1.500. Berarti harga bersih per satu buku itu adalah Rp 3.500. Ini baru satu buku ya, Nak ya. Jadi satu buku itu dia setelah diskon hanya membayar Rp 3.500. Nah, bagaimana kalau 120 buku? Nah, tinggal kita kalikan ya, 3.500 ya dikali 120. Nah, berarti di sini harga yang harus dibayar untuk pembelian 120 buku itu adalah Rp 420.000. Nah, ini contoh soal rabat. Nah, untuk materi yang berikutnya adalah tentang bruto, tara, dan neto. Ya, ini dimisalkan dalam sebuah karung yang berisi beras. Berat seluruhnya itu adalah 40 kg. Jika berat karung kemasan itu 0,5 kg, atau 0,5 itu adalah setengah ya, Nak ya. 0,5 kg atau setengah kilogram, maka beras itu adalah 40 dikurang 0,5 sama dengan 39,5 kg. Nah, di sini ya, berat karung dan beras yaitu 40 kg itu kita sebut dengan bruto atau berat kotor. Sedangkan berat karung kemasan atau bungkusnya yaitu 0,5 kg disebut dengan tara. Sedangkan berat beras, yaitu berasnya saja ya, Nak ya, 39,5 kg disebut dengan neto atau berat bersih. Nah, ini adalah penampakan ilustrasi gambar mengenai bruto, tara, dan neto. Nah, ini bruto, di mana bruto itu adalah berat kotor ya, yang termasuk dari karung dan berasnya. Itu adalah berat isi karung beserta kemasan atau bungkusnya. Sedangkan tara itu adalah hanya kemasannya saja atau bungkusnya saja. Ya, jadi tara ini adalah selisih antara bruto dan neto. Ya, sedangkan neto itu adalah berat bersih, di mana berat barang tanpa kemasan atau bungkusnya, yaitu hanya berasnya saja. Ya, ini adalah ilustrasi atau penampakan gambar yang tadi sudah kita bahas, bruto, tara, dan neto. Nah, ini konsep rumus kesimpulan dari apa yang tadi kita sudah bahas mengenai hubungan bruto, tara, dan neto, di mana dapat dirumuskan sebagai berikut.
Untuk mencari bruto itu adalah tara ditambah dengan neto. Sedangkan untuk mencari neto itu adalah bruto dikurang tara. Sedangkan tara sama dengan bruto dikurang neto. Ini adalah konsep rumus bagaimana mencari bruto, neto, dan tara. Dan setelah kalian mempelajari materi yang barusan kita bahas mengenai bruto, diskon, tara, dan neto, ya kalian mencatat konsep rumus-rumus yang ada di materi aritmatika sosial. Miss sudah memberikan tayangan keempat, 5, dan 6 tentang materi aritmatika sosial. Nah, ini kalian catat konsep rumus-rumusnya di buku tulis kalian. Oke, nak? Keep fighting. Miss akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.